Halo guys, pada video kali ini saya akan mereview fitur yang ada di Cloud Raya, yaitu S3 atau Simple Storage Service. Sebelum kita mulai, mari kita membahas apa itu S3. Jadi S3 itu adalah sebuah platform penyimpanan atau storage service yang dikembangkan oleh Amazon. Jadi kenapa sih kita perlu menggunakan S3? Fitur yang ditawarkan oleh S3 adalah redundant. Maksudnya di sini, jika kalian menyimpan data di S3, maka data akan ditulis ke beberapa disk. Sehingga jika salah satu disknya rusak, data kalian akan tetap terjamin. Berikutnya, centralized file atau aset manajemen. Di sini maksudnya kalian bisa menyimpan aset kalian secara terpusat yang berupa gambar, JavaScript, ataupun CSS. Selanjutnya, kalian juga bisa menggunakan S3 untuk memindahkan load dari web server kalian, karena aset-aset akan di-load dan di-handle oleh server S3 ini. Yang keempat, S3 merupakan Object-Based Storage System. Maksudnya di sini adalah kalian dapat menambahkan metadata pada file-file yang kalian simpan di S3. Istilah di Cloud Raya, S3 dibagi menjadi dua account, yaitu main account dan sub account. Main account digunakan untuk biasanya kebutuhan pribadi kita, sedangkan sub account bisa digunakan untuk di-assign ke sebuah aplikasi atau ke teman yang membutuhkan. Jika kalian memiliki bucket pada main account, maka terdapat fitur file browser yang sudah disediakan pada website Cloud Raya. Dan juga bucket-bucket yang terdapat pada main account mendapatkan CDN support atau Content Delivery Network support. Jika kalian membuat bucket pada sub account, maka terdapat fitur bucket quota. Di sini kalian dapat menetapkan seberapa besar bucket tersebut dapat menyimpan file-file. Selain itu juga terdapat fitur bucket expiration di mana kalian bisa menetapkan kapan bucket tersebut tidak lagi dapat diakses atau digunakan. Untuk membuat bucket pada Cloud Raya, maka pertama-tama kalian harus mengunjungi webnya, yaitu cp.cloudraya.com. Setelah kalian login ke Cloud Raya, maka kalian akan tiba di halaman seperti pada layar saya ini. Untuk membuat S3 bucket, maka kalian harus pergi ke menu sebelah kiri, mengklik resources dan memilih object storage. Di sini kita dapat melihat list bucket yang kita miliki pada main account. Untuk membuat bucket baru pada main account Anda, maka kita klik tombol create bucket yang terdapat pada kanan atas layar. Di sini kita harus mengisikan nama bucket yang kita inginkan. Selain itu, kita juga harus memilih region yang kita inginkan. Fitur file listing digunakan jika kalian ingin mengizinkan atau menolak publik untuk melihat isi di dalam bucket kalian. Restrict file listing berarti kalian tidak mengizinkan publik untuk melihat file-file yang ada di dalam bucket kalian. Sedangkan enable file listing artinya kalian mengizinkan publik untuk melihat file-file yang ada di dalam bucket kalian. Selain itu juga terdapat checkbox untuk mengaktifkan Content Delivery Network pada bucket kalian. Jika sudah selesai, klik tombol Create Bucket dan tunggu sebentar. Sekarang kita sudah memiliki bucket yang baru saja kita buat. Selanjutnya kita akan coba untuk mengupload file ke dalam bucket tersebut. Pertama-tama kita klik nama bucketnya. Ini
akan membawa kita masuk ke dalam bucket tersebut. Selanjutnya, klik tombol upload file, select file, lalu pilih file yang ingin diupload. Di sini saya akan coba untuk mengupload logo Cloudraya yang telah saya download sebelumnya. Setelah itu akan ada pertanyaan mengenai file permission, public atau private. Jika kalian ingin file ini diakses oleh orang lain atau public, kalian bisa memilih file permission public. Tapi jika kalian tidak ingin file tersebut diakses oleh orang lain, maka kalian bisa memilih private. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengakses file yang baru saja kita upload. Caranya, klik ke action, lalu copy URL. Di sini URL file tersebut akan otomatis tercopy ke dalam clipboard kalian. Jika kalian membuka URL tersebut, maka kalian akan tiba di page seperti ini. Hal ini karena pada waktu kita mengupload file logo tersebut, file permissionnya di set private, sehingga file tersebut tidak bisa diakses dari luar. Agar file tersebut dapat diakses dari luar, kita harus merubah permissionnya menjadi public. Pertama, kita pilih manage permission, lalu kita pilih public, dan selanjutnya update permission. Sekarang, jika kita refresh page tersebut, maka file logo tersebut sudah bisa diakses dari luar. Untuk pembuatan subbucket, kita harus mengklik tab subbucket list. Di sini, kita klik tombol create subbucket, lalu kita masukkan nama subbucket yang kita inginkan. Selanjutnya kita harus menetapkan kuota terhadap bucket tersebut. Di sini saya akan memasukkan angka dalam kilobyte 1 mega. Lalu kita harus memilih regionnya. Dan kalau kalian ingin menetapkan file listing, restricted atau enable seperti yang sudah saya jelaskan di awal, lalu dilanjutkan dengan expired date jika kalian ingin dalam jangka waktu tertentu orang tersebut tidak bisa mengakses bucket yang kalian buat. Kalian bisa memasukkan deskripsi di sini dengan optional. Pada subbucket tidak ada fitur file browser seperti halnya pada main bucket. Oleh sebab itu kita harus menggunakan third party program untuk mengupload file kita ke dalam subbucket. Pertama kita tekan tombol tambah di sebelah kiri nama bucket. Di sini kita akan mendapatkan access key dan secret key yang akan digunakan untuk login ke dalam bucket kalian. Saya akan menggunakan program yang bernama WinSCP untuk mengakses subbucket yang telah kita buat. Pertama, kita pilih file protokolnya, yaitu Amazon S3. Lalu untuk hostname-nya, kita copy yang di sini, s3stripjack01.storageraya.com. Kita paste di sini. Lalu untuk access key kita copy dan kita masukkan di sini. Untuk secret key kita copy dan kita masukkan di sini. Lalu kita klik tombol login. Di sini kita dapat melihat bucket yang telah kita buat. Maksud saya subbucket yang telah kita buat. Kita dapat masuk ke dalam subbucket tersebut dan memindahkan file
ke dalam bucket tersebut. Sekarang kita akan coba untuk mengakses file yang baru saja kita upload. Seperti kita lihat di sini, filenya sudah terupload dan sudah bisa diakses dari luar. Demikianlah video saya kali ini. Jika kalian masih ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini untuk mendapatkan voucher dari Cloud Raya sebesar Rp50.000. Terima kasih dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya.